kampusnya itu di framing untuk merdeka belajar, tetapi mahasiswa di perguruan tinggi itu tidak merdeka untuk menyampaikan aspirasi. Sesungguhnya di negara-negara yang mengalami proses kemajuan yang akseleratif, yang begitu cepat, itu mereka mewadahi pikiran kritis dari generasinya. Bangsa Indonesia jika ingin maju, berkembang, mampu kompetitif secara internasional, maka dia harus fasilitasi pikiran-pikiran kritis itu. Ya, itu juga patut dikritisi. Kata-kata saya paling Pancasilais itu sebenarnya tidak menghargai Pancasila. Tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam teorinya Habermas itu ada kebenaran objektif, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran intersubjektif. Jadi yang ada saat ini kan yang muncul itu kan dominasi kebenaran pada kebenaran objektif. Open your mind, bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai bersama dengan seorang akademisi kampus, seorang tokoh intelektual di salah satu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram, yang kebetulan sekarang mendapatkan amanah menjadi wakil rektor bidang akademik dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya sedang bersama dengan Ayahanda Dr. Safril. Selamat siang, Ayahanda. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nama ini. Udah kayak nama senior aja. Jadi teman-teman semua, hari ini saya mau bicara santai dengan beliau. Banyak sekali hal yang ingin kita diskusikan di momen podcast kali ini dalam rangka mengoptimalkan perjuangan anak muda di tataran perguruan tinggi. Ayahanda, sekarang selain jadi WR1 di Muhammadiyah Mataram, kesibukan lainnya apa Ayahanda? Saat ini memang sedang betul-betul concern di akademik ini, di WR1 itu. Meski ada beberapa kegiatan lain, tapi tidak menjadi fokus. Tapi sejauh ini teman-teman mahasiswa tetap mengajak Ayahanda untuk diskusi juga. Iya, hampir setiap setiap pekan selalu ada undangan. Kemarin diskusi di Pulau Sumbawa berbicara. Di situ ada Ketua BEM Pulau Sumbawa. Ikut terlibat diskusi tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya diminta untuk ikut terlibat sebagai narasumber akademis. Jadi kebetulan ya teman-teman semua di podcast kali ini kan banyak sekali viewers kita nih Ayahanda dari tokoh-tokoh aktivis mahasiswa. Jadi teman-teman aktivis ini sengaja jadikan podcast ini sebagai ruang untuk mereka menyampaikan kritisisme mereka kepada kekuasaan, kepada kampus mereka bahkan. Yang menarik nih Ayahanda, tadi Ayahanda sempat menyinggung nih masalah Merdeka Belajar. Iya, betul. Saya teringat satu request dari salah satu aktivis juga, ya mungkin juniornya Ayahanda juga nih di salah satu organisasi ya, mengenai kampus Merdeka Belajar. Mereka bertanya, kampusnya itu di framing untuk merdeka belajar, tetapi mahasiswa di perguruan tinggi itu tidak merdeka untuk menyampaikan aspirasi. Itu pandangan Ayahanda seperti apa? Sesungguhnya perguruan tinggi yang menutup keran kritik kepada mahasiswa adalah bertolak belakang dengan semangat era abad 21, karena salah satu skills yang harus ditampilkan di abad 21 adalah critical thinking skills. Kalau generasi tidak dibuka ruang kritik pada diri mereka, maka potensial skills kritikal itu tidak akan bisa tumbuh, karena itu adalah bagian penting dari tumbuh kembangnya generasi ini. Jadi perguruan tinggi itu harus membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada siapapun, terutama mahasiswa, untuk memberikan gagasan, memberikan pikiran, memberikan kritikan. Sebab perguruan tinggi fungsinya adalah melayani. Melayani. Bagaimana perguruan tinggi mampu memuaskan mahasiswa itu. Benar. Mahasiswa harus merasa bahagia ada di kampus itu, betah ada di kampus itu karena dilayani pikirannya. Itu pesan yang sangat tajam tuh dari Ayahanda kita, bahwa memang
perguruan tinggi ini adalah tempat yang sangat ideal untuk memproduksi pikiran. Iya, betul. Artinya di mana lagi tempat untuk memproduksi pikiran selain di perguruan tinggi, betul, kan? Di mana intelektual kampus itu dilahirkan. Betul. Yang menarik nih Ayahanda, ketika critical thinking itu harus kita bangun, harus kita tumbuh suburkan di kampus. Tapi nggak sedikit juga misalkan kampus ya yang akhirnya sedikit nge-pressure mahasiswanya untuk memberikan kritik kepada kampus itu sendiri, birokrat kampus, atau kepada penguasa, kepada pemerintah hari ini. Pandangan Ayahanda seperti apa? Sesungguhnya di negara-negara yang mengalami proses kemajuan yang akseleratif, yang begitu cepat, itu mereka mewadahi pikiran kritis dari generasinya. Bangsa Indonesia atau perguruan tinggi ini jika ingin maju, berkembang, mampu kompetitif secara internasional, maka dia harus fasilitasi pikiran-pikiran kritis itu. Di antara sekian pikiran kritis, boleh jadi ada satu pikiran yang potensial menjadi ide besar, gitu ya. Yang menjadi corong bagi kemajuan kampus itu. Karena mereka ini kan mengharapkan kampus memberikan sesuatu yang membahagiakan mereka, dan mereka adalah user, pengguna. Karena mereka pengguna, maka sebagai yang memanfaatkan pengguna harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna. Pelayanannya harus maksimal. Iya, harus maksimal. Termasuk melayani pikiran, karena itu memang perguruan tinggi itu kan sebenarnya melayani pikiran sebenarnya. Benar. Bukan melayani fisik. Fisik itu bisa ada, tapi kalau pikirannya nggak ada gimana? Nggak akan bisa berkembang ya. Pikiran yang penting, bagaimana dia bisa hidup dan menghidupkan, bahkan gitu ya. Bisa hidup dan menghidupkan dengan pikirannya. Kalau dia pikirannya tidak mampu menghidupkan, dia akan terpenjara. Dan tergeletak kalau menurut saya ya. Dia mati sebelum berkembang gitu ya. Kematian prematur gitu ya. Jangan sampai terjadi kematian prematur pikiran itu. Dia harus tumbuh dan dia harus diberikan tumbuhan dan disirami pikiran kritisnya itu agar tumbuh terus gitu. Tumbuh terus. Berkelanjutan pikiran dan narasi-narasi yang dibangun oleh anak, khususnya teman-teman di lingkup perguruan tinggi. Yang menarik juga nih Ayahanda, ketika kita bicara tentang narasi kritis dari anak-anak muda. Komitmen dari WR1 umat berarti terbuka nih dari kritik mahasiswa. Sangat terbuka. Saya dulu pernah jadi dekan, lalu kemudian ada mahasiswa yang kritik, saya hadapi, lalu kemudian dia mengatakan selamat datang kepada yang tidak kami hormati, dekan. Tidak dihormati dekan. Tidak kami hormati dekan, dan saya santai saja. Karena saya memahami bahwa mahasiswa itu kan sedang mencari identitas. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu, seorang pemimpin harus mampu menempatkan pikiran dan hatinya di posisi yang proporsional. Jadi dia harus masuk ke kejiwaan mahasiswa. Jangan kejiwaan dia harus dipahami oleh mahasiswa. Tapi masuk dulu ke dalam kejiwaan dan pikiran mahasiswa itu jika kita menjadi mereka. Tapi banyak juga tuh yang kebalik-balik. Jiwanya pejabat ya, misalkan di pemerintahan dipaksa masuk untuk dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Itu agak-agak susah juga berarti. Itu akan menjurus kepada otoritarianisme gitu. Jangan sampai misalnya hanya pikiran pejabat yang benar gitu. Ini kalau hanya pikiran pejabat nih, mohon maaf ya Anda ya. Ini banyak sekali, itu banyak dikritik oleh teman-teman aktivis mahasiswa seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh pejabat itu yang benar. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa hoax katanya. Nah, dalam teorinya Habermas itu ada kebenaran objektif, ada kebenaran subjektif, ada kebenaran intersubjektif. Jadi yang ada saat ini kan yang muncul itu kan dominasi kebenaran pada kebenaran objektif. Itu tidak boleh ada dominasi faktor kebenaran karena faktor objektivitas. Harus diyakini ada kebenaran subjektivitas, ada kebenaran intersubjektivitas. Karena objektivitas itu sesungguhnya hadir dari realitas intersubjektivitas. Itu yang kadang yang terjadi masih di Indonesia saya lihat. Dominasi kebenaran objektivitas itu menjadi sangat kuat, sehingga pengalaman
kehidupan sosial masyarakat tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Oke. Itu sangat berbahaya sebenarnya bagi lahirnya koeksistensi dalam kehidupan. Oke. Termasuk di kita di kehidupan kampus itu tidak boleh misalnya pejabat merasa diri yang paling benar. Oke. Karena boleh jadi sesungguhnya kebenaran yang terserak di antara mahasiswa itu adalah yang paling benar, yang sungguhnya yang dicari. Sesungguhnya kebenaran yang dicari itu di tempat-tempat lorong-lorong kopi mahasiswa itu. Benar di itu. meja-meja kopi, ya, diskusi mahasiswa. Iya. Sebenarnya ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ayahanda tadi, negara kita ini kan adalah negara yang dilahirkan berdasarkan pada pikiran. Iya, betul. Kita bisa bayangkan founding persons kita dulu itu meramu pikiran berdialektika dari berbagai aliran dan lain sebagainya. Mereka sangat terbuka dengan pikiran-pikiran kritis. Nah, ini kebalikan dari orang-orang yang menyatakan bahwa saya paling Pancasilais misalkan, saya paling Indonesiais misalkan. Ini kan orang-orang yang akhirnya kemudian menutup keran kritisisme itu. Mereka mengklaim diri paling Pancasilais, tapi tidak mempelajari historical dari lahirnya Pancasila itu melalui sebuah perdebatan yang matang, yang luar biasa oleh founding parents kita dulu, Ayahanda. Iya, itu juga patut dikritisi. Kata-kata saya paling Pancasilais itu sebenarnya tidak menghargai Pancasila. Oke. Tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Karena berbeda itu adalah satu yang salah satu yang dihargai oleh pendiri bangsa kita. Benar. Tidak mungkin bangsa yang besar kayak kita ini bisa eksistensi secara baik selama bertahun-tahun, puluhan tahun ini tanpa didukung oleh semangat menghargai perbedaan itu. Benar. Ketika menghadirkan jargon saya Pancasilais, maka yang lain tidak Pancasilais. Kita menghadirkan dikotomi sosial. Cocok. Akibat dari terminologi saya Pancasilais. Benar. Justru menghadirkan konflik, menghadirkan potensi konflik. Yang lain, saya berarti tidak Pancasilais. Ya, boleh jadi yang dianggap tidak Pancasila itu boleh jadi mereka yang lebih Pancasilais. Benar. Nah, itu klaim-klaim seperti itu yang dalam teori sosiologi itu truth claim yang dipaksakan, yang lain dianggap sebagai delian. Itu yang dihindari. Iya. Dianggap sebagai suatu yang lain, itu yang potensi menghadirkan konflik. Iya. Nah, yang begini yang mestinya disadari sepenuhnya oleh orang-orang yang membuat klaim-klaim begitu itu. Oke. Kalau di perguruan tinggi, Ayahanda, ini kan kita udah bicara banyak nih di luar kampus. Betul. Kalau di internal perguruan tinggi, misalkan di Universitas Muhammadiyah Mataram, betul. Konflik gagasan, kemudian saling klaim saya Pancasila itu ada nggak ya? Di kampus kita sejauh ini belum saya lihat itu ya. Bahwa ada dialektika di pikiran, dialektika di antara masing-masing organisasi masih nampak positif ya, nampak positif, belum tidak mengarah kepada konflik fisik. Bahwa konflik pikiran itu biasa. Benar. Jadi Hegel itu menyebut bahwa manusia yang maju, manusia yang sukses adalah mereka yang mampu melampaui dialektika. Dalam teori dialektika materialismenya Hegel itu kan. Bahwa tidak mungkin orang itu bisa sukses kalau dia tidak bisa melampaui dialektika itu sendiri. Benar. Jadi dialektika itu menguji orang untuk sukses. Benar. Jadi alat ujinya difilter melalui dialektika itu. Nah, sekarang pemerintah kita banyak juga birokrat kita di kampus juga menutup dialektika itu. Padahal kalau mau mendorong mahasiswa, anak muda di perguruan tinggi itu untuk menjadi orang di masa depan, maka kita dorong dia untuk melampaui dialektika ini. Biarkan dialektika itu bergerak gitu, dialektika itu berlanjut gitu, sampai dia menemukan satu titik temu dari solusi atas dialektika yang dialami gitu. Jadi kalau misalnya situasi normal, pikiran itu akan santai-santai saja. Benar. Pikiran, hati itu akan santai. Tapi ketika dia dihadapkan pada satu tantangan, pikiran dia akan bekerja secara lebih dari standar. Dan itu yang kita harapin. Di situ yang diharapkan sebenarnya ada simpul-simpul solusi yang tidak pernah terpikirkan, muncul solusi. Pikiran-pikiran out of the box. Out of the box itu yang dicari. Itu yang kita harapkan ya. Dan itu harusnya kemudian disadari ya oleh setiap stakeholder ya. Baik di tataran pemerintahan
maupun di perguruan tinggi. Menarik juga nih Ayahanda, beberapa waktu yang lalu banyak sekali isu yang berseliweran. Tanpa saya sebutkan, ada di salah satu perguruan tinggi di NTB, ketika mahasiswanya mau demo, kemudian ini cerita ya dari mereka yang melakukan demonstrasi. Malamnya sebelum mereka turun demo, itu diancam oleh pihak birokrat kampus. Nanti saya cabut beasiswamu kalau kamu ikut demo besok. Apalagi teman-teman yang bidik misi sama yang dapat beasiswa PPA. Kan padahal kita tahu bahwa teman-teman yang dapat banyak beasiswa ini adalah kecenderungan adalah teman-teman aktivis. Betul. Teman-teman yang memang tadi berpikir di atas melampaui berpikir orang biasa seperti itu. Out of the box. Pandangan Ayahanda seperti apa? Setiap mahasiswa memiliki otoritasnya atas dirinya, otoritas pikirannya. Otoritas pikiran, karena dia melekat pada diri mereka sendiri. Jika ingin menyampaikan pikirannya secara proporsional, ya silahkan disampaikan. Ya, mahasiswa harus difasilitasi pikiran kritisnya, dan pikiran kritis itu diupayakan betul oleh mahasiswa untuk dipelajari. Banyak teori tentang itu, misalnya teorinya si Van Dijk ya, teori critical discourse analysis ya, analisis kritis terhadap teks, konteks, dan psikososial kan. Dia lihat teksnya begini, konteksnya begini, psikososialnya begini. Nah, ketika dia bisa mampu memadukan itu, dia hadir dengan pikiran-pikiran kritis yang akademis gitu. Artinya memang bagaimanapun ya, anak muda ini harus kita terus dorong untuk membangun kritisisme mereka, termasuk perguruan tinggi. Betul. Apakah mahasiswa saat sekarang ini masih dapat diandalkan untuk mengubah suatu tatanan masyarakat yang dimana sekarang problemnya sudah sangat rumit ya? Memang masih butuh adaptasi yang maksimal dari mahasiswa menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Dia tidak boleh lagi bersantai-santai seperti di era konvensional dulu gitu, di mana pembelajaran itu sangat mengandalkan pembelajaran yang konvensional dalam ruang itu tertutup segi empat dari SD sampai perguruan tinggi tetap dalam ruang kayak gitu-gitu aja tuh. Ya. Sangat membosankan. Harus ada upaya serius mereka belajar melalui pengalaman di luar ruangan itu. Justru dari situ mereka dapatkan ilmu yang jauh lebih banyak daripada ilmu yang didapat di ruang kelas yang segi empat. Ayahanda bilang bahwa justru ilmu pengetahuan itu banyak kita dapatkan di luar ruang kelas. Saya teringat satu pesan dari seorang profesor guru besar almarhum ya. Beliau itu adalah guru besar di Fakultas Hukum Undram, Prof. Nasir. Prof. Nasir. Beliau menyampaikan bahwa nilai paling tinggi di kelas di kampus itu adalah 4. Kalau dari 100% berarti kamu masih kekurangan 96%. Hanya 4%-nya dari ruang kelas. Pertanyaannya adalah 96%-nya kamu dapat dari mana? Jawabannya seperti yang Ayahanda sampaikan, bahwa 96% itu kita dapatkan di luar ruang-ruang kelas, organisasi, setiap aktivitas pikiran, diskursus dan lain sebagainya. Orientasi belajar sekarang harus digeser seperti dulu ya. Harus tidak lagi menggunakan kacamata kuda. Kalau dulu orientasi orang studi di perguruan tinggi itu orientasinya only one, yakni dia ingin menjadi civil servant. Paling utama ya, orang studi keluar menjadi PNS. Nah, itu sudah harus digeser jauh. Sangat tidak rasional. Sangat tidak rasional. Dia harus diubah orientasinya. Nah, oleh karena itu dia harus cari alternatif. Nah, kalau dia mampu menghadirkan alternatif baru dari masa depannya, maka dia insya Allah dia tidak akan mati dengan kematian yang penasaran. Saya kira tidak ada orang yang zaman dulu itu menjadi YouTuber, nggak ada. Sekarang YouTuber terkaya itu banyak kan? Banyak. Ome TV, siapa yang
mau bercita-cita menjadi Ome TV, nggak ada zaman dulu. Iya. Instagramer nggak ada itu. Benar. Sekarang udah muncul pekerjaan yang tidak pernah ada dulunya, bahkan mereka menjadi orang-orang terkaya saat sekarang. Oke. Nah, itu yang saya kira harus digeser semua pikiran-pikiran ini, manfaatkan potensi yang kita miliki untuk mampu berada dan survive di era digital sekarang ini. Oke, survive di era digital itu yang paling penting. Karena pastinya badai perkembangan zaman ini harus ya kita bisa sesuaikan. Jangan sampai kemudian kita seperti yang disampaikan oleh senior saya dulu waktu di kampus, jangan sampai kamu jadi sampah zaman, budak peradaban katanya. Karena ya udah dininabobokan oleh perkembangan zaman, tapi tidak ada introspeksi di dalam diri, apa yang kurang dari diri saya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk memaksimalkan peran anak muda, mau nggak mau harus dimaksimalkan peran anak muda. Cuman memang problemnya tadi, jangan sampai anak muda zong pikirannya berhadapan dengan begitu akseleratifnya perkembangan teknologi. Ya, kita nanti akan bersaing dengan sumber daya manusia yang terimpor dari luar negeri. Benar. Kalau kita tidak punya skills yang cukup untuk mampu bersaing dengan mereka, justru kita diganti oleh mereka dan kita menjadi terjajah di negara kita sendiri. Ya, ini sangat berbahaya. Katanya si Edward Said itu, Eropa dan Amerika itu akan bergerak masuk ke dunia timur. Karena dunia timur itu dianggap sebagai pasar. Iya. Kita dianggap sebagai pasar. Nah, kalau kita dianggap sebagai pasar, lalu kemudian kita tidak mampu menghadapi atau tidak mampu beradaptasi di daerah kita sendiri, maka kita akan terkapar di negara kita sendiri. Kita akan terkapar di negara. Bung Karno juga pernah mengatakan itu kan? Benar. Bung Karno pernah mengatakan begitu. En natif fangkulis, en under the natis, under the kulis. Akan menjadi sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mula-mula hidup sebagai bangsa, kemudian menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Itu sangat berbahaya. Apalagi iya. Apalagi kan kalau kita perhatikan ya, pertumbuhan anak muda ini sangat luar biasa. Tahun 2030, tahun 2045, bonus demografi. Betul. Di mana anak muda lebih banyak yang jumlahnya. Kalau tidak kemudian difasilitasi, diberikan ruang yang lebih, maka ini akan menjadi malapetaka bila tidak diakomodir dengan baik. Akan menjadi sesuatu hal yang menjanjikan kalau ini dipetakan secara maksimal. Ya, lebih utama adalah bagaimana peran perguruan tinggi menurut saya. Peran perguruan tinggi memang sangat berat sekarang ini. Dia harus mampu meracik sumber daya manusianya agar betul-betul racikannya itu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Racikan perguruan tinggi itu harus mampu menghadirkan output yang mampu mandiri, mencetak sendiri pekerjaannya dengan inovasi, dengan kreativitas yang melekat pada dirinya, didapatkan dari interaksi selama dia ada di perguruan tinggi itu. Dan perguruan tinggi memfasilitasi interaksi itu secara kreatif, secara bebas. Perguruan tinggi harus memberi ruang yang luas kepada mahasiswanya untuk memaksimalkan kreativitas dan inovasi yang melekat pada diri mereka. Sekarang Merdeka Belajar itu begitu. Bahkan sekarang itu mereka yang aktif di BEM, mereka yang aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain dapat dikonversi dalam mata kuliah. Sekarang itu begitu. Bagi mereka yang mampu menampakkan, misalnya membuktikan bahwa saya menjadi ketua BEM, dikonversi, direkognisi menjadi mata kuliah kepemimpinan. Jadi dia tidak mesti harus mengikuti mata kuliah kepemimpinan. Karena sudah teruji nih. Dia sudah menjadi ketua BEM itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Melalui mekanisme proses yang cukup panjang, lobby, negosiasi dan lain sebagainya. Lobby negosiasi diterima di mata kuliah kepemimpinan, tapi di prakteknya nggak ada, zong juga itu teori. Jadi percuma juga teori tanpa praktek gitu. Praktek jauh lebih penting, jauh lebih berarti daripada hanya sekadar teori. Nah, itu sekarang paradigma kurikulum sudah mengarah ke sana. Paradigma kurikulum perguruan tinggi itu sudah mengarahkan mereka-mereka yang aktif di organisasi itu direkognisi ke dalam mata kuliah. Ini menarik menurut saya. Waktu zamannya saya 2015 lah waktu itu.
rasa-rasanya aktivis dianaktirikan lah gitu kan. Mereka ini berjuang, kemudian sibuk di organisasi, yang notabene bahwa salah satu penentu akreditasi kampus itu adalah kegiatan mahasiswa. Benar. Iya, mereka menyumbangkan pikiran, tenaga mereka untuk kampus, tetapi mereka nggak dapat reward apa-apa. Nah, dengan Merdeka Belajar ini akan menjadi jawaban ya. Sebagai penyempurna dari harapan-harapan besar dari teman-teman aktivis. Betul. Jangan sampai kemudian mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Akhirnya mereka keluar juga dengan IP 2,5 misalkan. Kan? Padahal mereka memberikan sumbangsi besar untuk kampus. Terakhir Ayahanda, harapannya untuk anak muda di NTB khususnya tentang bagaimana mereka menatap masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka bisa lebih maksimal lagi berbuat untuk masyarakat, khususnya teman-teman yang berada di perguruan tinggi. Tentu generasi muda sekarang sangat diharapkan untuk sadar tentang literasi manusia, literasi digital, literasi sosial, literasi numerik ya. Dan beberapa literasi penting ya, yang harus betul-betul dipelajari, diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Jika literasi digital, literasi manusia, literasi human literation gitu ya, itu tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan besar kita akan terkungkung atau kemungkinan besar anak muda itu tidak mampu menghadapi tantangan zamannya. Nah, salah satu-satunya dia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dia sadar akan literasi. Saya kira itu. Artinya semangat literasi itu harus ditumbuhkan di kampus. Jangan sampai kita berkoar-koar, omongannya besar tapi pikirannya sempit lah. Itu pesan dari Ayahanda Syafril. Ya, ketika kita ingin merubah bangsa kita harus memperbaiki semangat literasi kita. Karena teman-teman semua bagaimanapun, founding parents kita dulu itu bacaannya luar biasa. Mereka meramu konstitusi, meramu bangsa ini menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia bukan hal yang mudah. Itu berdasarkan pada pikiran dan ya berdasarkan pada semangat literasi yang luar biasa. Bung Karno dengan bacaannya sendiri, ya Muhammad Hatta dengan bacaannya, dan banyak sekali tokoh bangsa yang sudah menyumbangkan banyak pikiran untuk kita. Terakhir Ayahanda, sebelum kita tutup podcastnya, kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Ayahanda, dari podcast Bicara Santai, sebagai bentuk terima kasih kami. Kami punya satu souvenir Ayahanda. Ini souvenir dari podcast Bicara Santai, ini support by Oni Kreatif. Jadi, iya Ayahanda. Jadi teman-teman kalau mau pesan plakat seperti ini, piala atau ada event lain sebagainya, teman-teman bisa pesan di Oni Kreatif. Nanti saya cantumin di video ini untuk kontak person pemesanannya. Ini Anda bisa diterima ya, souvenir penghargaan dari podcast Bicara Santai. Ya, terima kasih sudah memberi souvenir yang indah ini. Souvenir dari Oni Kreatif ya. Mudah-mudahan Oni Kreatif bisa sukses, lebih sukses. Dan ini bagian dari semangat kreatif dari generasi yang harus juga dijaga, harus juga didukung oleh kita semua sebenarnya. Pastinya itu Ayahanda. Jadi mudah-mudahan Ayahanda souvenir itu menjadi momen awal ya Ayahanda nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai, menyampaikan gagasan pikiran untuk anak muda di masa depan. Siap, terima instruksi kalau gitu. Siap, kalau saya terima instruksi senior nih kalau kayak gini modelnya. Siap. Teman-teman semua, sebelum saya akhiri, saya teringat satu pesan dari Socrates. Beliau menyampaikan manusia yang paling tahu itu adalah dia yang tahu dirinya tidak tahu. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan seorang intelektual kampus, ya, seorang pejabat dari Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu sehat secara fisik dan sehat dalam terus memproduksi pikiran-pikiran kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time teman-teman di podcast selanjutnya. Selamat, sukses. Terima kasih Ayahanda. Siap.